Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh berjumpa kembali, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Kita percaya Tuhan boleh pelihara kita setiap hari. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, kita percaya ini karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabar saudaraku? Kita percaya Yesus kita dahsyat. Amin. Karena Mazmur 84 ayat yang 10 di sana dikatakan bahwa sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Kita akan pujikan satu pujian ini untuk memuliakan nama Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Haleluya. Amin. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan pujian dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi. Satu hal yang ku rindu, kita mau berdiam di dalam rumah Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, amin, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik, baik bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelatahan-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik, bahkan teramat baik bagi kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat kami, jemaat kita semua yang hadir pada hari ini Tuhan, yang bersama-sama dengan keluarga, bahkan berpasang-pasangan Tuhan. Kami percaya mereka ada di dalam rumah mereka masing-masing. Penyertaan Tuhan tidak akan berkesudahan bagi mereka Tuhan. Kalau hari ini Bapa, kami ingin memuji Engkau, kami berdoa Tuhan, biarlah pujian kami layak di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berkati ibadah kami hari Minggu ini Tuhan, hari Minggu yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah merasakan sukacita Allah boleh ada di tengah-tengah kita, amin. Kita percaya Tuhan itu amat baik, teramat baik bagi. Kalau kita boleh dipelihara hari ini sebagaimana kita ada, kita percaya ini karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini ada hamba Tuhan yang ingin membagikan berkat bagi kita semua. Biarlah hari ini kita boleh menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mau disampaikan pada hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahkan boleh bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam kehidupan kita hari. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, layaknya kita boleh memuji Dia. Karena kita tahu Allah kita bertata di atas segala pujian kita. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan.
dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, biar Kau terkuatkan di padamu, Yesusku. Akan pujian dengan sungguh-sungguh. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima Tuhan, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Amin. Kau tulus menerima aku apa adanya Tuhan, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Amin. Bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau
sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada yang terbaik, amin. Yang terbaik yang ada yang terbaik Tuhan. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku. Amin. 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 Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami masih boleh datang kepada Tuhan, masih boleh beribadah. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Engkau hadir dalam setiap ibadah kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi berkat, kekuatan, dan kami lebih lagi mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami siap diberkati dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, saya percaya kita boleh ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada hari ini, kita masih boleh beribadah, sekali lagi itu karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Hari ini Bapak Ibu bertepatan dengan bulan misi daripada Gereja Bethel Indonesia, dan secara khusus kita akan mendengar firman Tuhan yang berkaitan dengan tema misi. Dan hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Menjadi Mitra Misi. Sekali lagi, hari ini firman Tuhan dengan tema Menjadi Mitra Misi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam Alkitab bahwa misi adalah itu hatinya Tuhan. Jadi hati Tuhan itu ada dalam misi. Misi artinya misi penyelamatan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita melihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi hati Tuhan adalah hati misi. Tuhan mengasihi manusia sehingga Dia ingin supaya manusia itu tidak binasa tetapi diselamatkan. Dan untuk menjalankan misinya ini Bapak Ibu, Allah mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia sebagai juru selamat. Dia mati di salib, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga. Jadi Yesus datang mengemban misi penyelamatan. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya manusia diselamatkan. Jadi Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah misi Tuhan Bapak Ibu, misi Allah, misi penyelamatan. Sehingga ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, Yesus memanggil para muridnya. Para murid dipanggil, dibentuk, diperlengkapi, dan akhirnya setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, Yesus memberikan mandat misi ini kepada para murid. Yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, disitu dikatakan, "Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai engkau." Ini mandat Tuhan.
perintah agung, mandat Tuhan yang diberikan untuk para rasul, para muridnya. Bapak Ibu, para murid, para rasul menjalankan misi itu. Dan kita melihat, maka lahirlah gereja mula-mula. Dan gereja mula-mula juga dipakai oleh Tuhan untuk melanjutkan misi penyelamatan itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat lebih jauh lagi, bagaimana kita menjadi mitra misi? Sekali lagi, bagaimana kita yang percaya kepada Yesus bisa menjadi mitra misi? Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa menjadi mitra misi dalam doa. Jadi menjadi mitra misi dalam doa. Bapak Ibu, misi itu tidak lepas daripada doa. Dan kita semua bisa mengambil bagian dalam doa. Artinya kita bisa semua menjadi mitra misi dalam doa. Kita bisa mengambil bagian menjadi mitra misi dalam doa. Bapak Ibu, kegerakan-kegerakan yang terjadi, penginjilan-penginjilan besar, penuaian-penuaian jiwa besar itu didahului oleh ada orang-orang yang mau berdoa untuk misi itu. Artinya Bapak Ibu bahwa doa di sini memegang peranan yang penting dalam sebuah misi. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu bagaimana Yesus memulai misinya itu dengan berdoa. Jadi semua kita jemaat Tuhan bisa mengambil bagian sebagai mitra Allah dalam misi ini melalui doa Bapak Ibu. Kita bisa mendoakan pekerjaan Tuhan, kita bisa mendoakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, kita bisa mendoakan para pekerja misi, pelayanan misi, supaya apa? Supaya Tuhan bekerja dengan kuasanya sehingga ada banyak orang yang pada akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja mula-mula mereka itu bertekun dalam doa. Sekali lagi, gereja mula-mula mereka bertekun dalam doa. Dan akhirnya Tuhan pakai para rasul itu dengan mujizat-mujizatnya sehingga banyak orang diselamatkan. Tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran menyertai pelayanan para rasul. Bapak Ibu, kita merindukan supaya gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita, Tuhan pakai gerejanya untuk menjadi alat dalam misi. Tentu Bapak Ibu, kita sebagai jemaat bisa mendukungnya dengan kita berdoa. Kita mendoakan misi-misi yang dilakukan oleh gerejanya. Sehingga hamba-hamba Tuhan akan dipakai. Gereja Tuhan akan diperlengkapi dengan kuat kuasanya. Sehingga pelayanan misi akan berdampak. Ada kuasa Allah yang dinyatakan melalui doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat. Ini yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi mitra misi? Yang pertama adalah mitra misi dalam doa. Dan saya percaya semua kita bisa ambil bagian di dalamnya. Kita bisa berdoa di mana saja, kapan saja untuk misi pelayanan gereja Tuhan di mana Tuhan tempatkan kita. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi mitra misi Tuhan dalam penginjilan. Yang kedua, mitra misi dalam dana. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 8 Bapak Ibu, bagaimana ketika Yesus melayani dari kampung ke kampung mereka. Mari kita baca saja, saya akan bacakan. Lukas 8 ayat 1 mulai sampai ayat 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi menjadi mitra misi dalam dana Bapak Ibu. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, tentu Tuhan punya rencana diberkati untuk menjadi berkat.
Kita bisa ambil bagian, mendukung, menjadi mitra misi dalam dana. Bapak Ibu, pelayanan misi membutuhkan banyak dana. Dan ketika gereja lokal disupport oleh jemaat yang diberkati oleh Tuhan dalam dana, saya percaya akan ada banyak program-program misi yang bisa dilakukan. Karena apa? Karena Tuhan memberkati gerejanya untuk melakukan pelayanan misi melalui jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, ada satu contoh jemaat di Makedonia. Firman Tuhan katakan jemaat ini dalam keadaan yang susah, menderita, tapi mereka punya hati untuk memberi. Bahkan firman Tuhan katakan jemaat di Makedonia mendukung misi pelayanan lebih dari yang diharapkan. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan taruh beban itu. Supaya apa? Supaya kita bisa ambil bagian dalam misi bermitra dalam dana. Saya percaya Bapak Ibu bahwa kalau kita melakukan bagian kita ini, kita mensupport, kita mendukung pelayanan misi lewat dana. Dan kalau kita mau menjadi mitra misi dalam dana, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan pasti akan memberkati Bapak Ibu. Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita tabur. Firman Tuhan katakan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Saya percaya orang-orang yang punya hati untuk mendukung mitra misi dalam dana, mereka tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu yang memberikan dengan sukacita persembahan-persembahan untuk pelayanan misi di gereja di mana Tuhan tempatkan kita beribadah. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang terakhir, menjadi mitra misi berarti kita bisa menjadi mitra misi dalam daya. Artinya Bapak Ibu, selain kita bisa berdoa untuk pelayanan misi, selain kita bisa mendukung juga dengan dana pelayanan misi, kita juga bisa memberikan daya. Mungkin yang dimaksud daya di sini adalah memberikan hidup kita, tenaga kita. Ada orang-orang, ada jemaat-jemaat yang di tengah-tengah kesibukannya mereka ikut mission trip ke daerah-daerah. Mereka tinggalkan sejenak pekerjaannya, mereka tinggalkan sejenak kesibukannya, bisnisnya, mereka ikut pelayanan misi ke daerah-daerah. Mereka yang punya tenaga, saudara, mereka yang punya hidup, bisa memberikan dirinya untuk menyerahkan hidupnya, dipakai oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk nantinya diutus menjadi tenaga-tenaga misi di lapangan. Roma pasal 10 ayat 14-15, firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru akan nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kepada nama Tuhan kalau mereka tidak percaya? Bagaimana bisa mereka percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Artinya Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang memberikan hidupnya, memberikan dirinya, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi mitra dalam membawa kabar baik. Firman Tuhan katakan betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Jadi Bapak Ibu, kita bisa bermitra dalam misi. Karena misi adalah hatinya Tuhan. Dan Tuhan taruh dalam gerejanya supaya gerejanya melanjutkan misi pemberitaan Injil, misi penyelamatan, supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bisa menjadi mitra misi dalam doa. Kita bisa berdoa buat pelayanan misi supaya Tuhan terus pakai gerejanya, hamba-hambanya, sehingga banyak orang mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kita bisa menjadi mitra misi melalui berkat, melalui dana yang kita bisa bantu pelayanan misi. Pelayanan misi banyak membutuhkan dana, dan kalau kita diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, Tuhan pasti ingin supaya melalui berkat-berkat itu ada banyak orang diberkati. Diberkati untuk menjadi berkat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita bisa menjadi
menjadi mitra misi dalam daya. Kita punya tenaga, kita punya waktu, bahkan ada orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat membawa kabar sukacita, memberitakan Injil. Saya percaya Bapak Ibu, di bulan misi ini Tuhan ingatkan kita kembali bahwa kita ada karena misi, gereja ada karena misi, dan gereja ada untuk melaksanakan misi. Firman Tuhan katakan orang-orang yang menjalankan misi Tuhan, firman Tuhan katakan dia berjanji menyertainya sampai kesudahan zaman. Di tengah-tengah masa yang sulit, biarlah kita tetap punya spirit, punya semangat, punya kerinduan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Untuk tetap kita mendukung misi pelayanan gereja Tuhan. Sehingga keberadaan gereja tetap menjadi berkat. Terlebih di bulan misi ini, Tuhan akan pakai jemaat Tuhan, Tuhan pakai gerejanya untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu berada. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah diberkati dengan firman yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Ketut Sukerna. Terima kasih buat pelayanan Pak Ketut, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, ya, ada jadwal Pak Ketut di ibadah VIP. Terima kasih juga untuk Pak Steve Latumatan yang sudah melayani kami dalam pujian bersama dengan Bapak Pendeta Christian yang juga melayani sebagai pemain musik. Terima kasih buat Jojo yang juga boleh mempersiapkan ibadah pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk jemaat Tuhan atas segala dukungan yang sudah diberikan. Minggu depan kita akan masuk dalam ibadah di awal bulan November 2020. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan kudus, bisa menghubungi gembala-gembala mesbah keluarga. Ya, ditunggu sampai hari Kamis siang karena tim mesbah keluarga akan mempersiapkan roti dan anggurnya. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membutuhkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus, silakan minta di gembala-gembala mesbah keluarga. Nanti mereka akan persiapkan dan antar ke rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi minggu depan kita masuk dalam bulan yang baru, ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Lalu bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang minta atau membutuhkan paket sembako, bisa menghubungi Ibu Minda di bidang pelayanan jemaat. Karena memasuki bulan yang baru ini, kami akan menyiapkan paket sembako yang Bapak Ibu saudara sekalian butuhkan. Pada yang lalu, ya, ada 35 keluarga yang menerima paket sembako. Itu saja pengumumannya. Kita bersyukur kita akan masuk di bulan yang baru, ya, dengan tema yang baru sebagai bulan doa. November adalah bulan doa. Ya, bulan doa khusus untuk gereja yang teraniaya. Ya, hari doa sedunia jatuh pada tanggal 14 November dan kita jadikan November sebagai bulan doa. Kita akan jumpa pada hari Selasa dalam ibadah pagi latan Tuhan dan hari Jumat dalam ibadah sepakat bersama pekerja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun engkau berada, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dari kemenangan datang kemenangan. Tuhan menjadi barisan terdepan dalam hidupmu. Anak-anak diberkati. Yang kuliah, yang sekolah diberkati, yang bekerja Tuhan berkati, setiap keluarga boleh menikmati berkat berlimpah-limpah. Dan sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa hari Selasa pukul 10 pagi.
dalam ibadah pagi Tuhan, dan hari Jumat pukul 7:30 malam dalam ibadah sepakat bersama pekerja. Tetap semangat, inilah waktunya.